Dihadapkan dengan keterampilan bertarung memanah Qi Huanggu, Xiao Yan tidak memiliki keterampilan jalan Huanggu untuk menghadapinya, dia hanya bisa menggunakan Suangkuan, dan semburan cahaya keemasan muncul dari tinjunya. Xiao Yan mengambil satu langkah ke depan, dan kekuatan Qi dan darah yang memancar dari tubuhnya, segera menyebar ke seluruh aula. Topeng di wajah Xiao Yan juga hancur, memperlihatkan 8 bintang yang berkelap-kelip di atas alisnya. Hanya saja Xiao Yan begitu cepat saat ini, sehingga tidak ada yang bisa melihat dengan cermat tanda kilatan di alisnya. Mereka hanya merasa seolah-olah ada badai hijau yang menekan mereka saat ini, napas mereka menjadi cepat, dan darah masuk. Tubuh mereka seakan berhenti mengalir. Dan ini tidak berasal dari energi pedang Yindian di Ancuan-Cuan, tetapi dari cahaya keemasan tinjunya melawan Xiao Yan, yang berdiri di udara. Kekuatan apa ini? Itu bukan kekuatan abadi, tapi sangat kuat hingga membuatku merasa sekecil semut. Di antara sekelompok sosok yang menyaksikan pertempuran itu, mata mereka tiba-tiba menyusut, dan lebih dari selusin sosok tercengang. Bahkan mata Feng Chang membelalak dan dia menghela napas lega. Karena Feng berusaha bersyukur bahwa dia tidak menyinggung Xiao Yan, karena kekuatannya yang nyata, jika tidak, nasibnya akan 10 kali lebih buruk, dan sangat mungkin baginya untuk dimusnahkan. Kami bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengannya. Ketika Feng Chang bergumam, niat membunuh di mata Xiao menghilang. Hanya aura yang dipancarkan Xiao Yan saat ini, membuatnya tidak mungkin memenuhi syarat untuk membalas dendam. Efeknya langsung membuat mata tercengang, ia ingin segera pulih dari luka-lukanya, namun luka di tubuhnya hanya tinggal menunggu waktu saja. Dia tidak berniat melakukan apapun, dan jelas berencana pergi setelah pulih. Orang ini tidak membunuhku, tetapi jika dia benar-benar membunuh penguasa Istana Perak, dia mungkin tidak akan membiarkanku pergi setelahnya, gumam si Xiao dengan suara rendah. Dia jelas tahu betul bahwa tidak aneh jika menghilangkan akar permasalahan untuk mencegah masalah di masa depan. Oleh karena itu, dia tidak akan berjudi, mengetahui bahwa setelah si Xiao pulih sedikit dari cederanya, dia meninggalkan tim dengan tenang bahkan tanpa menyaksikan pertarungan antara keduanya. Tentu saja, dua orang yang pernah mengonfrontasi Xiao Yan sebelumnya juga menyadari beberapa keraguan dan memilih untuk pergi. Gemuruh. Di aula, langit yang dipenuhi tinju emas dan energi pedang yang sangat kuat bertabrakan, dan hantaman yang kuat melanda. Anehnya sepertinya ada dampak terlarang khusus di sini tapi bangunan di sini tidak hancur. Bukan keabadian Tuhan. Setelah Xiao Yan melakukan kontak dengan pukulan ini, matanya sedikit menyipit. Jika ini bukan dewa abadi, maka dengan kekuatan bertarung Xiao Yan saat ini dan alam dewa abadi, sebenarnya tidak banyak orang yang bisa mengancamnya. Sangat disayangkan Xiao Yan tidak lagi memiliki alam dewa abadi. Tanpa kekurangan ini, Jiu Zi dan Xiaji bukanlah tandingan Xiao Yan. Dewa asli bintang 8 saja sudah cukup. Meskipun energi pedang Ye Chuan sangat kuat, Xiao Yan telah menggunakan Tian Shen sebanyak 82 kali, agar terlihat seperti ikatan di antara keduanya, tapi ini bukanlah hak yang digunakan Xiao Yan. Dengan kekuatan fisikmu yang kuat, kamu masih bisa memblokir pedangku. Memegang pedang di tangannya, memegang pedang di dada dengan kedua tangannya saat ini. Kekuatan abadi Tangbo melonjak, dan di atas pedang putih, dia melihat Qi putih tersisa, dan kemudian di belakang Ye Qi, bayangan putih tiba-tiba muncul, yang merupakan roh pedang dari pedang ini. Aura kuno menyebar ke seluruh pedang, dan perasaan tajam menjadi semakin kuat. Xiao Yan sedikit mengernyit saat ini, dan di antara alisnya, segel 8 bintang berkedip di tubuhnya, dan mulai melonjak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Daripada membuang-buang waktu di sini, lebih baik bersikap tegas dan tegas serta menekannya dengan kekuatan absolut. Sosok Xiao Yan melebar hingga 100 kaki hampir dalam waktu singkat. Pada saat ini, 8 bintang di antara alisnya bersinar terang,
dan semua orang dapat dengan jelas melihat pikiran di antara alis Xiaoyan. Mengapa segel hati ini terlihat begitu familiar? Saya ingat kami pernah melihat ekspresi di antara alisnya, dan itu persis sama dengan pemilik toko kelima. Mungkinkah Yuan Shen juga merupakan Yuan Shen? Klan Yuan Shen tidak hanya musnah di dunia yang luas, tetapi juga hampir punah. Mengapa masih ada Yuan Shen yang muncul? Serangkaian seruan tiba-tiba datang dari aula. Mereka memandang Xiaoyan dengan tidak percaya. Pantas saja ada rasa penindasan yang begitu kuat sebelumnya. Saya ingat pemilik toko kelima juga memiliki 8 bintang di atas alisnya, orang ini sebenarnya juga dan terdengar suara gumaman. Saudari Konglin membawa kekuatan yang tampaknya mengalir sepanjang zaman kuno dan masa kini. Ada 3 dari 5, 1 laut tertawa, 1 angin dan guntur padam, dan 1 langit hancur. Tanda dedaunan juga muncul di cabang baru Y Media. Ini adalah tanda unik pasar Y dan mengandung kekuatan master pedang pasar Y. Merasakan momentum seperti ini, pikiran Xiaoyan terguncang, dia ingin menggunakan jurus pamungkasnya untuk membunuh kapal industri. Dengan menghirup udara segar, dia menghembuskan 2 jarinya dan perlahan menyelipkan bayangan putih di belakangnya pada tubuh pedang sejalan dengan gerakannya. Saya melihat Ye Chuan perlahan mengangkat tangannya, menjentikkan pergelangan tangannya dengan ringan. Dan kelembutannya terlihat jelas. Kejadian ini memicu angin kencang, dan yang paling dahsyat adalah sugesti yang terkandung di dalamnya. Energi pedang putih itu sepanjang 100 kaki, dan sepertinya menuju ke arah Xiaoya, yang kini menjelma menjadi 100 kaki. 7 Menara Tuhan. Tubuh besar Xiaoyan dipenuhi udara putih, dan dia melangkah maju dengan telapak kakinya. Bayangan kaki yang besar itu tiba-tiba jatuh, dan Xiaoyan segera mengambil beberapa langkah hingga bayangan kaki itu mengeras dan datang membawa angin yang menakutkan. Semakin kuat kekuatan fisik tubuh, semakin kuat pula kekuatan untuk menekannya. Serangan sengit keduanya bertabrakan dengan ganas. Meskipun kecepatan Xiaoyan lambat, dia tetap keluar dari jalan 7 langkah. Ketujuh hantu itu sepertinya menghancurkan seluruh aula menjadi berkeping-keping. Namun, kekuatan Canghai Xiao yang dikenakan oleh Ye Chuan berada di luar imajinasi Xiaoyan. Energi pedang tajam langsung menghancurkan 3 hantu. Tidak sampai gelombang keempat ada jeda, tetapi pada akhirnya, gelombang keempat runtuh. Dengan 1 pedang, angin dan guntur padam. Rumus untuk bagian pertama belum cukup sampai di sana. Ye Zhou sedang memegang pedang putih pada saat ini, dan guntur terjalin di matanya, seolah-olah dia telah berubah menjadi Lei Zun pada saat ini. Pedang putih menunjuk ke arah langit dan energi pedang menyambar guntur dan langsung menuju ke arah Xiaoyan. Membangun kuncup bunga, bagaimana dia melakukannya? Mata Xiaoyan menyipit dan dia merasakan kekuatan guntur datang. 4 guru dan guru terbang sebenarnya masih merupakan energi pedang, tetapi ini adalah sesuatu yang sudah bosan dia tiru. Jika saya meniru kekuatan petir, maka saya tidak tahu siapa yang lebih kuat, dari saya yang benar-benar lelah dan marah. Petir menyambar di tangan Xiaoyan pada saat ini. Tubuhnya yang panjangnya 100 kaki dipenuhi dengan busur yang menggelegar, dan matanya bahkan lebih dipenuhi dengan guntur. Pada saat ini, Xiaoyan tampaknya adalah dewa petir yang sebenarnya. Guntur mengembun dengan gila-gilaan di tangannya. Menghadapi energi pedang guntur yang menderu, lengan Xiaoyan tiba-tiba terangkat bersamaan. Guntur yang dipanggang berubah menjadi tombak pendek di udara. Tombak ini adalah tombak dari Zai Lai yang begitu naif dan lelah.